Husein, asal dari Blindes, Lundang, Tulungagung. Berawal dari awal mulanya ya. Awal mula berdirinya kaos truk, rumah kaos truk Tulungagung itu dimulai tahun 2019. Awal ide itu bermula dari saya melihat potensi bagaimana orang sopir truk itu sekarang itu di Indonesia sudah banyak ya, dan juga mungkin dan mereka itu mempunyai banyak komunitas, pasti mempunyai banyak komunitas dan banyak yang ikut juga dalam sebuah komunitas itu tadi. Setiap daerah pasti punya komunitas. Nah di situ saya melihat peluang, mereka itu pasti ingin membuat sebuah kaos komunitas. Jadi awal kita coba-coba untuk membuat kaos satu desain kaos itu yang awal itu desainnya kaos truk Indonesia. Nah, kaos truk Indonesia. Kalau untuk kaos truk Indonesia itu kan untuk jangkauannya luas ya, seluruh sopir truk Indonesia waktu itu. Sopir truk Indonesia itu kan bisa digunakan semua kalangan sopir-sopir truk di seluruh Indonesia. Saya melihat potensi di situ dan alhamdulillahnya ternyata awal saya buat desain yang awal itu minat pasarnya sangat baik sekali. Pasarnya itu juga alhamdulillah ramai juga. Awal desain itu pertama bermodalkan dengan modal 2 juta. Awal modal itu 2 juta. Itu modal awalnya 2 juta itu bisa menghasilkan sekitar 3 lusin kaos. Itu saya jual dengan harga awal itu dulu 115. Awalnya per pieces itu 115 dan alhamdulillah itu dalam waktu nggak ada 1 bulan itu alhamdulillah habis. Dan setelah itu mulai berkembang lagi dengan adanya minat yang lebih banyak, adanya orang yang ingin desain baru. Mas ini desainnya baru yang mana, ada desain baru nggak mas? Dengan adanya permintaan dari konsumen yang ingin desain baru, akhirnya kita memberanikan diri untuk membuat desain-desain yang baru lagi, membuat inovasi desain yang lebih terbaru dan mungkin membuat minat pembeli atau konsumen itu bisa menjadi lebih baik lagi. Kurang lebih berarti memang sebelumnya sudah memiliki target pasar. Target pasar yang jelas dan itu belum banyak digeluti orang lain. Jadi bukan bisnis pasaran. Bukan bisnis pasaran. Memang kami menentukan target kita ya memang sopir-sopir yang ada di Indonesia. Mantap itu bisa menjadi contoh bagi pemuda-pemudi pengusaha Indonesia bahwasanya jangan hanya melihat viralnya, tetapi lihatlah potensinya. Kembang aku yang kata-kata enggak apa-apa. Tes hari ini. Lalu untuk ini tenaga kerja. Untuk tenaga kerja ini kan kalau saya analisis selama berada di sini itu kenapa kok Mas Muhsin ini merekrut istilahnya memperkerjakan santri ya. Kenapa kok enggak orang pada umumnya atau mungkin Ultraman seperti itu? Mungkin karena gini ya, soalnya dari background saya sendiri itu adalah seorang santri yang dulunya saya juga pernah nyantri di sebuah pesantren yang ada di Tulungagung. Itu membuat saya tergugah atau ingin mengajak teman-teman santri saya yang dulu mondok sama saya atau yang sekarang masih mondok di tempat yang saya tempati dulu. Itu saya ingin mengajak mereka itu untuk bersama-sama membangun bisnis ini, bersama-sama untuk mengajak mereka untuk terjun dalam bisnis ini. Karena apa? Santri itu kan bukan hanya
berkembang dalam hal mengaji. Ya. Nah, kita juga harus mengembangkan bagaimana santri itu berwirausaha dengan baik. Berwirausaha dengan baik, bagaimana mereka tidak hanya dengan mengaji, terus dengan mengaji mereka kan harus punya talenta yang lain, Iya, harus skill punya ya. skill yang lain. Ya, dengan adanya Omah Kaustruk ini, saya mengajak mereka agar mereka ini berkembang untuk ikut berwirausaha. Dan mereka pun dilihat dari backgroundnya seorang santri, itu pastinya mereka yang pasti amanah, jujur, dan juga bisa dipercaya. Insya Allah. Dan mereka pun pasti memiliki basic berbisnis secara syariah yang baik. Ya, betul. Ya, itu utamanya itu. Mereka pasti di sebuah pondok pesantren itu pasti kan diajarkan untuk berbisnis secara syariah dengan baik. Nah, pasti mereka itu bisa menerapkan ilmunya yang sudah ada di pesantren itu dengan cara berbisnis dengan cara syariah itu yang seperti apa, dan mereka pun pasti bisa menerapkan dalam bidang ini gitu. Berarti kurang lebihnya memang seorang santri itu jangan sampai dilupakan. Ya. Padahal seorang santri itu nggak kalah dengan anak-anak di luar sana. Dan mereka pun pasti punya ide-ide yang mungkin orang-orang lain belum punya gitu kan. Antara masyarakat mungkin seorang santri itu primitif. Wah, primitif. Mungkin bagi orang-orang awam mengenal seorang santri itu kan, santri itu ngaji, liwat, dan malah pokoknya intinya sederhana sekali gitu ya. Sederhana sekali. Tapi seorang santri itu kan harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya zaman era modern seperti sekarang ini, mereka itu harus mengikuti dengan cara mengikuti perkembangan zaman dalam cara berjualan, berbisnis secara online dengan menerapkan etika bisnis Islam. Mantap. Tapi dengan visi misi masnya itu tadi, dengan tempo yang sudah dilalui dalam berusaha ini, apakah dengan memperkerjakan santri itu memang berefek? Kalau untuk berefeknya sih, menurut saya berefek ya. Soalnya gini, santri itu gimana ya, bisa dipercaya dengan baik. Insya Allah bisa dipercaya dengan baik karena mereka basicnya pesantren, pasti mengenal dengan agama dengan baik. Pasti insya Allah amanah lah. Insya Allah amanah. Tapi tidak lepas juga saya bukan hanya seorang santri saja yang saya tarik untuk ikut dalam bisnis ini. Banyak juga orang-orang luar seperti dari teman-teman saya, yang teman-teman kuliah, atau teman-teman dari tetangga-tetangga saya yang saya ajak juga untuk ikut terjun dalam bisnis ini juga. Jadi bukan hanya santri saja.